selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ini general reading bagaimana kehidupan untuk zodiak Sagittarius ya di bulan Desember 2025. Sagi ya, sebelumnya aku mau ngucapin happy birthday dulu buat para Sagi di sini. Ya mungkin beberapa udah masuk ke tanggalannya gitu ya, ulang tahunnya. Semoga apapun yang dicita-citakan tercapai, sehat selalu ya. Bisnis lancar, keuangan lancar, bagus di sini, sejahtera, percintaan juga happy, bahagia, keluarga harmonis, amin ya. Banyak rezekinya ya Sagi ya. Karena ini udah masuk ke menuju bulannya kamu, Desember udah akhir-akhir kan. Pasti beberapa udah ada yang ulang tahun lah ya. Bahkan udah ada yang selebrasi ya, party-party, seneng banget pastinya ya. Oke, kalau gitu langsung aja coba kita tarik dulu energinya para Sagi. Kita lihat Desember kamu seperti apa. Bagaimana Desember kamu Sagittarius? Sekali lagi. 25. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja di kartu yang pertama, Sagi. Aku melihat situasi dan kondisi kamu ya di Desember. Sepertinya ada hal-hal yang akan membuat kamu jadi open gitu loh. Open, terbuka, bisa ada perayaan-perayaan tertentu, bahkan pernikahan, acara-acara tertentu, mungkin akan ada yang kamu datangi, atau mungkin juga ada kehadiran tamu di Desembernya kamu. Ya, party ya, ulang tahun kali ya di sini. Terlihat ada perayaan. Pokoknya akan ada hal-hal yang dirayakan. Ini berkaitan dengan komunitas atau orang-orang di circle-nya kamu yang akan merayakan itu bersama dengan kamu. Seharusnya happy ya. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang termempengaruhi situasi Sagi nantinya di bulan Desember? Salah satu faktornya di sini adalah emosi kamu. Semakin kamu emosional, semakin kamu merasa tertekan, semakin banyak kegelisahan kamu, maka itu akan semakin menghilangkan kebahagiaan kamu di Desember. Jadi, pandai-pandailah dalam mengolah hati, perasaanmu, menjaga hati dan perasaanmu. Terus yang ketiga, pengaruh di masa lalu. Ya, di masa lalu aku lihat Sagi ini banyak menyendiri ya, banyak nggak mau terikat gitu loh dengan siapapun gitu. Aku lebih nyaman dengan diriku sendiri, apalagi Sagi introvert ya. Bahkan beberapa di sini kayak yang apa ya, merasa kayak udahlah gitu, yang penting aku sama diriku sendiri, terserah orang mau gimana gitu ya, yang penting kemajuan diri sendiri dulu. Sehingga di bulan Desember ini kamu masih akan tetap seperti itu ya, menyendirinya ada, meskipun ada nanti akan ada party-party, perayaan apa, acara-acara yang dihadiri, cuma pada akhirnya nanti akan menyendiri lagi gitu. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Sagi. Harapan Sagi bahwa dia ini bisa menjadi seseorang yang berhasil dalam setiap kerja kerasnya ya, yang bisa menghasilkan cuan. Sedangkan ketakutannya Sagi di sini, Sagi itu takut banget kalau di sini kerja kerasnya ternyata nggak membuahkan hasil. Kamu takut jadi orang yang males, kecewaan, nggak sabaran ya dalam suatu usaha yang kamu jalankan. Kamu takut banget hal yang kamu usahakan ini nggak kelihatan pertumbuhannya, seperti itu, mau itu bisnis kamu, karir kamu, pekerjaan kamu, di percintaan kamu ya, ataupun keuangan kamu. Next, yang kelima, next stepnya gimana Kak Sagi di bulan Desember? Next stepnya sih kalau aku lihat terkadang masih ada hal-hal yang gagal dan mengecewakan ya, namanya hidup penuh lika-liku, wajar aja kalau gagal, kalau masih ada kesalahan, kalau masih ada kekecewaan, toh nanti bisa dicoba lagi. Yang penting kuncinya jangan menyerah ya. Terus yang keenam, soal kondisi keuangan. Gimana tuh kondisi keuangannya Sagi? Aku lihat kalau untuk keuangan kamu di bulan Desember stabil sih, stabil. Dalam artian di sini balance, yang masuk dengan yang keluar itu balance, seimbang lah gitu. Masuk sekian, keluar sekian gitu. Jadi kamu nggak akan merasa kurang nantinya karena seimbang semuanya, masuk sekian keluar sekian, seimbang pokoknya di sini ada keseimbangan
yang masuk ini nggak akan keluar semua gitu, nggak, bahkan bisa saving juga sedikit-sedikit gitu. Intinya harus sabar, nggak banyak tapi kamu seimbang, balance gitu ya. Terus yang ketujuh, love life percintaan Sagi gimana kak? Bebas, melepaskan. Beberapa akan ada yang putus, berpisah, bebas jadi single lagi. Kalau yang single di sini masih mencoba untuk menemukan kekuatan diri sendiri menghadapi trauma-trauma masa lalu yang ada kali ya, masih mencoba untuk healing juga. Kalau yang couple, tapi ada juga yang berusaha untuk bebas meskipun dia dalam status berpasangan. Jadi couple ini meskipun punya pasangan tapi juga ingin ada kebebasan dan apa ya, terkadang juga masih bisa untuk bebas berlaku, bersikap kayak nggak terkekang. Ada juga yang seperti itu. Terus yang kedelapan, best actionnya yang bisa kamu lakukan di Desember adalah untuk selalu punya rencana buat ke depan dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk dilakukan ke depan. Jadi hidup harus punya rencana, Sagi ya. Terus yang kesembilan, outcome-nya gimana kak di bulan Desember? Aku lihat sih kalau outcome-nya di sini mungkin beberapa orang-orang yang kamu temui, aku nggak tahu ini iri doang sama kamu atau gimana. Kamu akan menemui beberapa orang-orang yang manipulatif yang bisa bikin kamu jadi pesimis. Kalaupun kasih kritik bahkan nggak membangun sama sekali, hanya ingin mencoba untuk menjatuhkan mental kamu. Jadi harus hati-hati ya dengan siapapun kamu deket di Desember. Nggak semua orang baik ternyata, Sagi ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Sagi di bulan Desember 2025. Oke, yang pertama di sini kamu dipesankan katanya jangan biarkan kesombongan ya ada pada dirimu. Buat apa sombong-sombong? Yang penting di sini kerja keras, ya, usaha, apapun itu jangan sombong. Terus yang kedua kamu juga dipesankan miliki keyakinan atas mimpi-mimpimu. Jangan nggak yakin sama mimpi-mimpi sendiri, sama cita-cita sendiri ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan tunjukkan kepada dunia tentang siapa dirimu, Sagi. Jadi jangan kalah ya. Selanjutnya kita akan lihat juga pesan di kartu yang kedua buat Sagittarius ya. Pesan semesta di kartu yang kedua buat kamu. Sorry ya teman-teman ya. Ini kayaknya aku kebanyakan buat video ya. Serak. Belum minum sih. Pesan yang ketiga, pesan di kartu yang kedua buat kamu Sagi. Yang pertama mungkin banyak-banyak bersyukur, lawan rasa takut, dorong rasa takut yang ada di dalam dirimu. Jangan takut buat melangkah, buat mencoba sesuatu yang baru sekalipun. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan untuk bisa ungkapkan hal-hal yang bahkan tidak terlihat sekalipun. Bersikap jujur, terbuka apa adanya. Jangan menyembunyikan sesuatu ya. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Sagi kak di Desember full energi paling kuat ya. Leo, Aquarius, Cancer, Sagi, sesama Sagi dan Scorpio itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini kan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.